Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji serta syukur, marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkah dan rahmatnya, sehingga kita dapat menyaksikan presentasi ini dengan seksama. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Pada hari ini, saya Muhammad Eka Ramadan sebagai moderator yang akan memandunya jalan diskusi. Topik yang akan kita diskusikan mengenai subjek hukum dan objek hukum. Sebelum diskusi dimulai, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 7 yang akan menyampaikan materi, yaitu pengertian subjek hukum Muhammad Eka Ramadan dengan NIM nomor belakang 111, manusia sebagai subjek hukum Nur Hikmah dengan NIM nomor belakang 123, benda sebagai objek hukum Farda Mahfiro Kansa dengan NIM nomor belakang 11, manusia sebagai objek hukum Krishna Prasetya dengan NIM nomor belakang 110. Selanjutnya, materi pertama yang akan dijelaskan oleh Muhammad Eka Ramadan atau saya sendiri, yaitu pengertian subjek hukum. Subjek hukum adalah orang yang mempunyai hak dan kewajiban dalam sebuah tindakan hukum. Siapa yang menjadi subjek hukum? Pada dasarnya, yang dapat menjadi subjek hukum adalah manusia atau orang atau person. Ada juga golongan manusia yang tidak dapat menjadi subjek hukum karena tidak cakap hukum, yaitu 1. Anak yang masih di bawah umur, belum dewasa, dan belum menikah. 2. Orang yang berada dalam pengampunan, yaitu orang yang sakit ingatan, pemabuk, dan pemboros. Ada 2 pengertian orang atau person sebagai subjek hukum. Yang pertama, nartulic person adalah men's response yang disebut atau manusia pribadi. Yang kedua, rights person adalah yang berbentuk badan hukum yang dapat dibagi dalam 1. Public rights person yang sifatnya ada unsur kepentingan umum seperti negara, daerah, desa, dan lain-lain. 2. Private rights person atau badan hukum privat yang mempunyai sifat atau adanya unsur kepentingan individual. Sekian dari saya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Nur Hikmah. Kepada Saudari Nur Hikmah, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Hikmah akan menjelaskan tentang pembagian subjek hukum. Pembagian subjek hukum ada 2, yaitu manusia sebagai subjek hukum dan badan hukum sebagai subjek hukum. Baiklah, saya akan menjelaskan yang pertama. Manusia sebagai subjek hukum adalah setiap orang yang memiliki kedudukan yang sama selaku pendukung hak dan kewajiban. Yang pada dasarnya, manusia sebagai subjek hukum sudah dimulai sejak ia lahir sampai dia meninggal dunia. Namun, ada pengecualian menurut pasal 2 KUH Perdata, yang dimana bayi yang masih ada di dalam kandungan ibunya dianggap telah lahir, karena memiliki tujuan yang mengkehendaki, contohnya kewarisan. Dan apabila bayi yang dilahirkan itu dalam keadaan meninggal, maka dia bukan subjek hukum. Lalu, yang kedua, badan hukum sebagai subjek hukum. Badan hukum sebagai subjek hukum adalah suatu perkumpulan atau lembaga yang dibuat hukum mempunyai tujuan tertentu, di mana badan hukum ini terbagi atas 2, yaitu badan hukum privat dan badan hukum publik. Badan hukum privat adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum sipil atau perdata yang menyangkut kepentingan banyak orang di dalam badan hukum tersebut, contohnya perhimpunan. Lalu, badan hukum publik. Badan hukum publik adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan publik untuk menyangkut kepentingan orang banyak atau. Di sini saya akan menjelaskan pengecualian mengenai subjek hukum. Yang pertama, anak dalam kandungan. Secara real, manusia sebagai subjek hukum berlaku sejak ia lahir sampai meninggalnya, sehingga dapat dikatakan bahwa selama manusia itu hidup, ia merupakan manusia pribadi. Namun demikian, pengecualian memang ada atas pewenang hukum, ialah anak dalam kandungan. Meskipun ia belum lahir, dianggap telah lahir apabila kepentingan si anak menghendaki, dan dianggap tidak pernah ada apabila anak meninggal pada saat dilahirkan atau sebelumnya. Pasal yang mengatur hal ini adalah Pasal 2 KUH Perdata, yang berbunyi, anak yang ada dalam kandungan seorang perempuan dianggap sebagai telah dilahirkan, bila mana juga kepentingan si anak menghendaki. Mati sewaktu dilahirkannya dianggap dia tak pernah telah ada. Yang kedua, cakap hukum. Menurut hukum, setiap manusia pribadi mempunyai hak-hak, tapi tidak selalu cakap untuk melakukan perbuatan hukum.
Di samping wewenang untuk dapat melakukan perbuatan hukum, orang yang harus cakap melakukan hukum adalah ia telah dianggap cukup cakap untuk mempertanggungjawabkan sendiri atas segala tindakan-tindakannya sendiri. Misalnya seorang dewasa yang normal adalah cakap hukum. Dalam hal-hal tertentu, ia tidak dianggap cakap hukum lagi apabila ia gila atau tidak sehat pikirannya atau diletakkan di bawah pengampunan. Orang yang belum dewasa dan orang yang tidak lagi dianggap cakap hukum dalam perbuatan hukum akan diwakili oleh walinya. Yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum, golongan ini dibagi dalam satu, ketidakcakapan sungguh-sungguh, ialah orang-orang yang ditaruh di bawah pengampunan karena gangguan jiwa seperti sakit syaraf atau gila. Perbuatan mereka akan tidak normal. Yang kedua, pemabuk atau pemboros. Perbuatannya akan merugikan dan melantarkan keluarga, terutama bagi anak-anak, baik dalam kehidupan, pendidikan, dan lain-lain. 3. Binatang sebagai subjek hukum. Yang pertama, dapatkah binatang menjadi subjek hukum? Jawabannya tidak. Karena meskipun binatang itu makhluk hidup dan bernyawa seperti manusia, tetapi menurut hukum, ia tidak mempunyai hak dan kewajiban seperti manusia. Seandainya binatang itu merupakan subjek hukum, maka binatang-binatang yang kita potong sehari-hari seperti ayam, sapi, kerbau, dan lain-lain akan menuntut hak dan keadilan. Binatang-binatang yang dimaksud akan memprotes dan mengajukan tuntutan ke pengadilan atas perbuatan manusia yang setiap hari memotong atau membunuh jutaan binatang yang harus diberi hak asasi seperti manusia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Farda Makfira Kanza. Kali ini saya akan membahas tentang objek hukum, yaitu benda sebagai objek hukum. Objek hukum adalah segala sesuatu yang bermanfaat bagi subjek hukum dan dapat menjadi objek dalam suatu hubungan hukum. Contohnya, A dan B mengadakan perjanjian jual beli rumah. Rumah sebagai objek hukumnya. Kemudian ada dasar hukumnya. Yang pertama, dasar hukumnya itu buku 2 KUH Perdata yang mengatur secara umum dan luas tentang benda. Kemudian ada Undang-Undang Pokok Agraria mengatur tentang tanah. Kemudian ada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961 tentang merek perusahaan dan merek perniagaan. Kemudian ada Ordonansi Nomor 100 Tahun 1939 tentang kapal terbang sebagai benda tetap. Kemudian ada buku 2 KUHP mengatur tentang benda-benda di laut atau kapal. Kemudian ada Outer Suite tahun 1912, Stadsblad tahun 1912 nomor 600 mengatur tentang hak cipta. Kemudian ada pembagian benda atau zat. Benda atau zat dapat dibagi dalam kelompok 1, benda yang bersifat kebendaan. Yang dibagi lagi atas, benda bertubuh atau berwujud. Benda ini sifatnya dapat dilihat, diraba, dan dirasakan dengan panca indera. Kemudian dibagi lagi menjadi benda bergerak dan benda tidak bergerak. Benda bergerak itu contohnya yang dapat dihabiskan dan tidak dapat dihabiskan. Contohnya yang dapat dihabiskan itu beras, minyak, bensin. Kemudian benda yang tidak dapat dihabiskan misalkan mobil, perhiasan, dan benda tetap lainnya. Kemudian benda tidak bergerak, contohnya ada tanah, rumah, pabrik, dan lain-lain. Kemudian ada benda tak bertubuh. Benda ini hanya dapat dirasakan oleh panca indera, tapi tidak dapat dilihat dan dirasakan. Contohnya merek, perusahaan, paten, hak cipta. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Krisna Prasetya dengan NIM 110 dari kelas Ilmu Hukum C. Di sini saya akan mencoba menjelaskan tentang materi mengenai manusia sebagai objek hukum. Timbul pertanyaan, dapatkah manusia menjadi objek hukum? Jawabannya yaitu, manusia dapat dikatakan sebagai objek hukum apabila sepanjang hak dan kewajibannya sebagai subjek hukum dilenyapkan atau dicabut. Dalam hal demikian itu, maka manusia dianggap sebagai benda yang dapat diperjualbelikan, disewakan, disiksa, bahkan disembelih layaknya binatang tanpa ada sesuatu hal pembelaan apapun. Keadaan semacam ini pernah terjadi pada zaman dahulu, yaitu pada zaman perbudakan sekitar abad pertengahan hingga abad 17.
sampai 18. Contoh yaitu seperti orang-orang negro dijanjikan pekerjaan dibujuk oleh orang-orang kulit putih dari benua Amerika, yaitu orang-orang kulit negro dibawa untuk meninggalkan benua hitam Afrika untuk diperbudak di benua Amerika. Namun dalam hukum saat ini bahwa perbudakan sudah tidak ada lagi. Jikalau ada pun perbudakan, maka akan dikenakan sanksi sebagaimana proses hukum yang berlaku. Menurut pandangan agama, jelas dikatakan di situ dalam agama apapun bahwa perbudakan tidak dibenarkan. Bahkan jelas apabila perbudakan masih berlaku dalam aturan norma-norma tatanan di berbagai agama apapun, manusia tidak boleh dianggap atau disamakan layaknya sebagai hewan, yaitu sebagai subjek hukum. Demikian penjelasan materi sebagai manusia sebagai objek hukum yang saya pahami. Mohon maaf atas semua kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah diskusi dari kelompok 7. Jika ada yang ingin bertanya, cukup bertanya di kolom komentar. Mohon maaf jika ada kesalahan penyampaian materi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.